Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hati kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan diberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah seperti saat ini, baik kita yang datang beribadah di tempat ibadah ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing. Nah, kita bersyukur bahwa dalam segala situasi kondisi apa yang terjadi yang sedang kita alami, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Roh Kudus masih menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan khususnya kita umat Tuhan, hari ini adalah Jumat Agung, di mana Yesus Kristus dia rela mati di kayu salib. Kita mendengar tentang jalan salib atau yang disebut dengan Via Dolorosa, yaitu jalan yang penuh kesengsaraan yang dialami oleh Yesus, mulai dari Taman Getsemani sampai dengan Bukit Golgota. Semua penderitaan sengsara nista dialami oleh Yesus Kristus demi menanggung segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita, memberikan kita pengampunan dan memberikan kita keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini bagi kita semua adalah pengorbanan Yesus memberi pendamaian. Pengorbanan Yesus memberi pendamaian. Dan dengan subtema, dengan semangat menghayati, dengan semakin menghayati pengorbanan Yesus yang memberi pendamaian, kita semakin menerapkan realita hidup pembawa damai. Dan kita akan baca Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Dan kita akan baca bersama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dan kemudian kita lihat tadi di dalam subtema, dengan semakin menghayati pengorbanan Yesus yang memberi pendamaian, kita semakin menerapkan pola hidup pembawa damai dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka sejak saat itulah hubungan manusia dengan Allah jauh, bahkan terputus. Bahkan sejak saat itulah manusia jadi musuh Allah, jadi seteru Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Adam dan Hawa tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, tetapi lebih memilih digoda oleh iblis dan mengikuti tipu daya iblis. Dan itulah awal kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga manusia jauh dari Allah dan manusia menjadi musuh Allah. Bahkan antar sesama manusia pun bermusuhan. Itulah sebabnya waktu Adam dan Hawa ditanya tentang peristiwa yang terjadi itu, mereka saling menuduh. Dan bukan hanya itu saja, tetapi keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, saudara kandung. Akhirnya Kain membunuh Habel. Itu semua oleh karena dirusak oleh dosa. Bahkan bersaudara kandung pun bermusuhan. Itulah keadaan manusia, di mana manusia yang sudah berdosa, hubungannya dengan Tuhan jauh, menjadi musuh Allah, bahkan sesama manusia pun bermusuhan. Itulah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara,
Apakah untuk selamanya manusia itu harus jauh dari Tuhan? Apakah untuk selamanya manusia itu jadi musuh Allah, jadi seteru Allah? Apakah untuk selamanya manusia bermusuhan antara yang satu dan yang lain? Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau manusia jauh dari Allah selamanya, dan kalau manusia jadi musuh Allah selamanya, itu artinya kita manusia ini binasa selamanya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, adakah daya upaya, adakah cara manusia untuk bisa kembali menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan? Adakah cara manusia supaya manusia bisa berdamai dengan Allah? Ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak ada daya upaya yang sanggup dilakukan oleh manusia untuk kembali mendekatkan hubungannya dengan Allah yang Maha Suci. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya telah berdosa, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah, semuanya telah tersesat. Itulah keberadaan manusia. Namun Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia mulai berusaha. Bagaimana caranya? Ternyata tidak bisa. Kita perhatikan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Sekali lagi saya baca. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semuanya telah berdosa. Berarti kita semua jauh dari Allah. Kita semua seteru dengan Allah, karena kita tidak mentaati Dia, sudah jatuh dalam dosa. Tetapi apakah Tuhan membiarkan kita binasa selamanya? Tuhan punya cara yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Dan cara Tuhan yang ajaib itu, itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu Jumat Agung, di mana Allah sendiri rela jadi manusia. Firman telah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak berdosa dan tidak ada cacat celanya, tetapi dialah menjadi korban pendamaian yang sempurna untuk memberikan kita pengampunan, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dosa kita yang begitu banyak, kejahatan kita yang begitu banyak, cacat celah kita yang begitu banyak, Dia tanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita memperoleh pengampunan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib, kita memperoleh penebusan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diperdamaikan. Sehingga hubungan kita Bapak Ibu Saudara bisa kembali dekat dengan Tuhan, karena ada korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang disebut anak domba Allah, yang tiada bernoda dan tiada bercacat. Tetapi Dialah yang rela menanggung dosa seisi di dunia. Dialah yang rela menanggung dosa dan pelanggaran kita. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menghayati Jumat Agung, berbicara tentang penderitaan yang dialami Yesus, bahkan kematiannya di kayu salib, maka kita benar-benar menghayati bahwa pengorbanan Yesus memberi pendamaian kepada kita. Karena kalau tanpa pengorbanan Yesus yang memperdamaikan kita, maka selamanya kita jauh dari Allah, selamanya kita musuh Allah. Tetapi bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Allah yang luar biasa, Yesuslah korban yang sempurna itu. Dia memperdamaikan kita, sehingga kita bukan lagi musuh-musuh Allah, tetapi kita disebut sahabat-sahabat Allah. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita disebut anak-anak Allah. Dan bahkan kita memanggil Allah itu Bapa, menunjukkan betapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Bapa. Saya sangat sering mendengar Bapak Ibu Saudara ketika berdoa datang kepada Tuhan, memanggil Allah itu Bapa.
Karena memang dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Tapi jangan lupa, kalau kita bisa memanggil Allah itu Bapa dan hubungan kita dekat dengan Bapa, kalau bukan karena pengorbanan Yesus, itu tidak akan mungkin. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib telah memperdamaikan kita sekalian. Jadi betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara, betapa bahagianya kita, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kapanpun, setiap saat ketika Bapak Ibu berdoa memanggil Allah itu Bapa, maka Bapak Ibu menyadari bahwa posisi kita adalah anak dan begitu dekat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, setelah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya, maka bagi kita yang sudah menerima pendamaian dari Tuhan, hendaklah hidup berdamai dengan semua orang, karena kita menjadi pembawa-pembawa damai sebagaimana di dalam firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita berbahagia karena kita disebut anak-anak Allah, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sebatas itu, tetapi kepada kita diberikan perintah Bapak Ibu Saudara, supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, untuk saling berbuat baik, dan juga Bapak Ibu Saudara berlomba-lomba untuk kita menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita semua umat ciptaan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa perintah Tuhan kepada kita? Setelah dia memberikan contoh teladan kepada kita, setelah Yesus memberikan contoh teladan kepada kita, bagaimana hidup yang mengasihi, bagaimana hidup berdamai. Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab. Setelah dia ditangkap, setelah selesai berdoa di Taman Getsemani, setelah itu dia ditangkap oleh serdaru-serdaru orang Romawi dan juga imam-imam kepala. Apa yang dialami oleh Yesus? Yesus diolok-olok, Yesus dicaci maki, Yesus diludahi, dan kemudian dia menderita sengsara dan bahkan mati di kayu salib. Pertanyaannya, ketika dia diolok-olok, ketika dia dicaci maki, apakah Yesus balik mencaci maki mereka? Apakah Yesus balik mengolok-olok mereka? Ketika mereka meludahi Yesus, apakah Yesus balik meludahi mereka? Tidak Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas dengan kebaikan. Bahkan dia berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka. Dia memberikan contoh teladan bagi kita bahwa seorang pendamai itu suka mengampuni. Seorang pendamai itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu contoh teladan yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan kemudian dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Luar biasa bagaimana contoh teladan yang Yesus lakukan. Tentu yang Yesus harapkan juga bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya, supaya kita jadi pembawa-pembawa damai. Makanya kepada kita Bapak Ibu Saudara diberikan perintah kepada kita. Apa perintah Tuhan kepada kita? Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roma 12 ayat 12, Roma pasal 12 ayat 17, 18 dan 21. Saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 17 dan 18, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya,
kalau hal itu berkali padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini perintah yang diberikan kepada kita supaya kita ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, berbuat baik kepada semua orang dan berdamai dengan semua orang. Itulah realita hidup pembawa damai. Sehingga dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini, kita kembali menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang memberi pendamaian, dan sekaligus kita menghayati perintah yang diberikan kepada kita sebagai umatnya, bahwa kita adalah pembawa damai. Jadilah Bapak Ibu Saudara pembawa damai dalam rumah tangga, pembawa damai dalam keluarga, pembawa damai di tempat Bapak Ibu bekerja, pembawa damai di lingkungan masyarakat di mana Bapak Ibu tinggal, pembawa damai di tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 5 ayat 9 tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Biarlah Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita semakin menerapkan realita hidup pembawa damai. Untuk mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita mau baca ayat itu tadi, Injil Matius pasal 5 ayat 9. Kita mau perkatakan Bapak Ibu Saudara. Kita akan perkatakan bersama-sama firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Dan setelah Bapak Ibu Saudara kita memperkatakan ayat ini, maka Bapak Ibu Saudara berkata kepada seorang yang lain, walaupun tidak bersalaman, kami berkata kepada samping kiri kanannya, Shalom. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Oke, baik. Mari kita berkatakan bersama-sama dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka bisa disebut anak-anak Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Katakan kiri kanannya, Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan mari kita mempersiapkan hati untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Saya mengundang yang akan melayani kita memberikan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dari kemenangan iman, nomor 49, namaku ditinggikan.
akan mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Apakah semua sudah terlayani dengan roti dan air anggur? Oke, baik, semuanya sudah terlayani, puji Tuhan. Dan mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali untuk menghayati betapa ajaib kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Dan silakan untuk membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini ya Tuhan, inilah kami umat-Mu berdiri di hadapan Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami, bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, oleh karena ketidaktaatan mengikuti perintah Tuhan, tetapi lebih mengikuti godaan dan tipu daya iblis, maka sejak saat itulah kami umat manusia hidup jauh terpisah dari Allah, karena manusia telah berdosa, tetapi Allah itu maha suci. Bahkan kami menjadi musuh Allah oleh karena dosa itu, di mana kami sering melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Namun Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau tidak membiarkan kami jauh daripadamu untuk selamanya. Engkau tidak menjadikan kami musuhmu untuk selamanya. Manusia tidak punya cara untuk kami boleh kembali datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang punya cara yang ajaib, di mana Allah sendiri rela jadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, sebagaimana kami hayati dan renungkan dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Oleh pengorbanan Yesus Kristuslah kami memperoleh pengampunan. Oleh pengorbanan Yesus Kristuslah kami ditebus. Oleh pengorbanan Yesus Kristuslah kami diselamatkan. Oleh pengorbanan Yesuslah kami diperdamaikan dengan Allah, sehingga hubungan kami yang tadinya jauh dan terputus sekarang sangat dekat. Bahkan Allah menyebut kami sahabat-sahabatnya, bahkan anak-anak Allah. Semua karena iman kepada Yesus Kristus yang adalah korban yang sempurna, yang memperdamaikan kami, yang menyucikan, menguduskan kami. Demikian pun Tuhan, mari Roh Kudus tolong kami, supaya sebagaimana Yesus telah memberikan contoh teladan bagaimana hidup memberi pendamaian, maka kami juga ditolong, dimampukan oleh Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, kami jadi pembawa-pembawa damai. Pembawa damai dalam rumah tangga, pembawa damai di tempat kerja, pembawa damai di lingkungan masyarakat, pembawa damai di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari Roh Kudus tolong kami, agar kami dimampukan sebagai pembawa-pembawa damai. Di tangan kami ada roti dan air anggur. Inilah korban pendamaian yang telah memperdamaikan kami, dan sekaligus mengingatkan kami tentang perintah Tuhan, supaya kami berbuat baik kepada semua orang, berdamai dengan semua orang. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meminum dan memakan roti perjamuan suci ini, disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kami dilayakkan oleh Tuhan, sehingga roti dan anggur perjamuan kudus ini sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pandanglah dengan mata iman kepada Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib di Golgota, menanggung segala dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian juga Yesus mengambil roti pada malam waktu dia diserahkan. Ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan bersyukur, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur